Perkenalkan, nama saya Rusmala Sari. Saya dari kelas C semester 5 Ilmu Hukum Hakamulu. Hari ini saya akan menjelaskan sejarah hukum dagang dan kepailitan. Tugas yang diberikan oleh tutor saya, Pak Kalung Pinata, SHMH. Baik, berikut adalah penjelasannya. Sejarah hukum dagang dan kepailitan. Hukum perdata berasal dari zaman Romawi dan Prancis, kemudian di Belanda, diatur dalam Burgerlijk Wetboek yang diterjemahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perkembangannya, pelaku usaha membutuhkan peraturan khusus yang mengatur perniagaan atau hukum dagang yang tadinya baru merupakan hukum kebiasaan. Oleh karena itu, kegiatan perniagaan makin berkembang, dipandang perlu mengadakan peraturan hukum dagang yang diatur dalam kodifikasi Prancis sejak Ludwig XIV, disebut Ordonnance du Commerce 1673 dan Ordonnance de la Marine 1681. Berikut asal-usul kodifikasi hukum dagang. Kodifikasi hukum perdata dimulai pada zaman Napoleon atau Ludwig XIV tahun 1673 yang dibagi menjadi 3, yaitu Kode de Sivil KUH Perdata, Kode de Penal KUH Pidana, Kode de Commerce KUH D. Maksud dari kodifikasi adalah kumpulan peraturan-peraturan sejenis yang disusun secara sistematis dalam satu buku tertentu. Berikutnya, pengertian pedagang. Pengertian pedagang tercermin dalam pasal 2 KUHD yang berbunyi, pedagang adalah mereka yang menjalankan perbuatan-perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya biasa sehari-hari. Selanjutnya, asas pedagang. Asas pedagang diatur dalam pasal 2-5 KUHD. Terdapat asas menyatakan bahwa hukum dagang hanya berlaku bagi pedagang. Namun berlakunya pasal 2-5 terdapat keberatan sehingga pasal 2-5 KUHD dicabut dan digantikan dengan pengertian perusahaan. Selanjutnya, pengertian perusahaan menurut para pakar. Yang satu, Molengraf. Molengraf menyebutkan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang, menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan. Lalu, Pollock menyebutkan perusahaan apabila diperlukan perhitungan tentang laba rugi yang diperkirakan, segala sesuatu dicatat dalam pembukuan. Sejarah hukum kepailitan. Asal-usul kepailitan. Istilah bangkrut atau bankrupt yang sama artinya dengan istilah pailit berasal dari kata bahasa Italia bancarotta yang berarti meja patah. Pada abad 16, meja patah merupakan simbol atau lambang bagi peminjam uang yang insolven. Sumber hukum kepailitan. Sumber hukum kepailitan terdapat dalam pasal 1331 KUH Perdata, pasal 1132 KUH Perdata, pasal 1133 KUH Perdata, pasal 1134 KUH Perdata, serta peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998. Berikut adalah peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kepailitan, yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perusahaan. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan singkat tentang sejarah hukum dagang dan kepailitan.